Selamat pagi Jeng People, salam satu visi, satu hati, satu semangat, salam satu energi, bersinergi. Kembali lagi dengan saya, Endah, menyapa seluruh Jeng People semua dalam briefing pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya Jeng People semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi dalam menjalankan pekerjaannya ya. Jeng People tahu kan kalau dalam bekerja kita pasti ada target-target yang harus dicapai. Contohnya, seperti apa sih kita punya due date yang harus dikumpulkan pada tanggal dan jam tertentu. Ataupun misalnya kita harus sampai di kantor sebelum pukul 7.20 sesuai peraturan. Nah, itu hal-hal kecil yang menjadi contoh bahwa kita bekerja ada targetnya ya Jeng People. Dan itu di bidang apapun, mau marketing, HR, ataupun di bidang lain pasti ada target yang harus dicapai. Nah, biar kita semua lebih paham mengenai target itu seperti apa, cara menjabarkannya target yang besar menjadi langkah-langkah kecil, tips dan trik mencapainya. Yuk kita sama-sama menyaksikan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Irfan Desopandoyo selaku Deputy Sing People Officer Chun Motor Group. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Chun People semua, salam satu visi, satu hati, satu semangat, salam satu energi, bersinergi. Gimana kabarnya rekan-rekan semua pagi ini? Semoga selalu diberikan lindungan dan juga kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dengan saya Irfan Desopandoyo, Deputy Chief People Officer, untuk berbagi sesuatu untuk rekan-rekan semua, yaitu tentang target. Teman-teman di cabang maupun di pusat pasti tidak asing ya dengan kata-kata target, karena mungkin ini jadi kata-kata yang menjadi momok, menjadi sebuah kata-kata yang menyeramkan gitu. Apalagi teman-teman di cabang ya yang punya target jualan, punya target UA, punya target SA dan sebagainya. Tentu di pusat juga punya target ya, jadi target CSF dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya kita mau bicara soal tema yang menarik pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita menyeting target yang pasti akan tercapai. Rekan-rekan, kalau kita bicara soal target, tentu ada target jangka panjang, ada target jangka pendek. Nah, kita akan cerita pada pagi hari ini soal bagaimana sih kita menyeting target yang 100% bisa dicapai. Kalau kita bicara target jangka pendek, misalnya kita bicara target 1 tahun ya, rekan-rekan Chun People semua. Misalnya saya sebagai sales, terus kemudian tahun ini saya diberikan target misalnya 1 tahun saya harus jualan mungkin 70, 80 unit, 100 unit, 150 unit. Wah, angkanya besar sekali ya. Jadi kita membayangkan 100 unit itu jadi gimana mencapainya. Nah, tapi kalau kita pikir terus 100 unit bagaimana mencapainya, ya tidak akan tercapai karena angkanya terlalu besar. Otak kita nggak mampu untuk gimana caranya jualan 100 unit gitu. Nah, oleh karena itu ada tips dan triknya. Pada pagi hari ini saya akan bagikan tips dan trik untuk mencapai target dan juga men-setting target. Saya mau cerita dulu rekan-rekan. Saya itu orangnya hobi naik gunung. Dan saya analogikan naik gunung itu sebagai sebuah perjalanan mencapai target. Kalau naik gunung, ya tentu idealnya targetnya adalah titik tertinggi, yaitu puncaknya. Di gunung itu tidak langsung ya teman-teman dari base camp atau dari tempat penitipan kendaraan langsung menuju ke titik tertinggi. Jadi jalan
L itu jalan kaki, tidak langsung dari base camp langsung menuju ke puncak, tapi itu ada pos-posnya. Nah, jadi tips pertama adalah kita harus pecah-pecah target kita menjadi lebih kecil. Kalau bahasa kerennya di breakdown targetnya. Jadi misalnya saya mau naik Gunung Lawu. Naik Gunung Lawu ada berapa pos? Misalnya kita ada 5 pos, sehingga dalam rangka mencapai puncak itu kita harus mencapai langkah-langkah menuju pos 1 dulu. Kemudian pos 2, pos 3, pos 4, kemudian pos 5, dan kita menuju ke puncak Gunung Lawu. Nah, sama dengan teman-teman dalam mencapai target. Kalau misalnya tadi sales ya, 1 tahun jualan harus misalnya gampangnya ya 100 unit. Oh, berarti kan berat sekali itu kalau harus mikirkan gimana caranya jualan 100 unit. Nah, kita bisa bagi. Misalnya dari 100 unit itu dibagi menjadi 1 bulan. Berarti target 1 bulan berapa? Ya berarti kurang lebih di angka 7 atau 8 atau 9 unit per bulan. Dengan jualan misalnya 1 bulan itu 7 atau 8 unit, berarti itu akan lebih realistis gitu. Jadi kita akan melihat dalam 1 tahun misalnya kita jualan 120 unit targetnya. Berarti kan setiap bulan kita harus jualan 10 unit. Nah, kalau 1 bulan itu jualan 10 unit, berarti dalam setiap hari atau setiap minggu kita harus jualan berapa, itu kita bisa hitung. Berarti setiap minggu kita bisa jualan minimal 3. Nah, dengan membreakdown atau memecah-mecah target menjadi lebih kecil skalanya, target kita akan lebih realistis. Yang kedua adalah tentukan batas waktunya. Jadi kalau kita bicara misalnya saya ingin mencapai jualan 100 unit, kemudian kita tidak tentukan waktunya kapan, misalnya 1 tahun atau 31 Desember. Nah, nanti akan sangat sulit rekan-rekan sekalian karena nanti akan tidak ada motivasi ya gitu. Jadi ketika saya kembalikan ke ini ya, perumpamaan naik gunung. Bayangkan ketika kita mau ke puncak tapi kita nggak dikasih batas waktu. Nah, itu kita nanti pasti akan leha-leha, kita akan santai-santai. Padahal tentu bahan bakarnya nggak terbatas ya teman-teman. Jadi kita punya bekal yang terbatas, kita punya sumber daya yang terbatas. Makanya dengan batas waktu kita bisa menentukan dan kita juga bisa termotivasi dan punya ambisi untuk mencapai targetnya. Misalnya saya mau diet dari 75 kilo menjadi 70 kilo gitu. Itu kan jelas ya rekan-rekan semua, dari 75 ke 70 kilo berarti saya harus turun 5 kilogram. Nah, tapi kapan deadline-nya? Ya nggak tahu, pokoknya turun aja. Itu bisa dipastikan saya nggak akan mencapai target saya 70 kilo. Tapi ketika saya bilang bahwa saya mau turun dari 75 kilo menjadi 70 kilo per tanggal misalnya 31 Agustus atau 30 Agustus. Nah, mau nggak mau saya ya harus tanggal 30 saya breakdown, berarti 1 minggu saya harus turun berapa kilo gitu. Atau dalam jangka waktu 5 bulan, berarti kan 1 bulan saya harus turun 1 kilo. Dengan adanya tenggat waktu, kita sebagai manusia ya, itu akan terpacu untuk mencapai target kita. Yang terakhir adalah ceritakan targetmu ke orang-orang. Saya punya cerita. Jadi waktu itu saya ada di timnya Pak Bobi selaku CEO. Waktu itu ada obrolan mengenai visi saya, yaitu pengen ke luar negeri. Tapi waktu itu belum ada pandangan teman-teman. Pokoknya saya punya target tahun depan harus pernah ke luar negeri. Jadi tanggalnya itu tanggal 31 Desember 2022. Jadi waktu itu saya bikin paspor aja dulu.
gitu. Saya ceritakan ke orang-orang, saya sudah bikin paspor gitu. Loh, mau kemana? Nggak tahu. Yang penting saya bikin paspor dulu, karena saya punya target tahun ini harus sudah ke luar negeri. Dengan saya menceritakan itu ke orang-orang bahwa saya udah bikin paspor dan sebagainya, akhirnya mau nggak mau saya mikir gimana caranya bisa ke luar negeri. Akhirnya kemarin di bulan November target saya itu tercapai. Dan akhirnya ya paspor saya bisa digunakan. Padahal waktu itu paspor saya bikin belum ada bayangan mau kemana. Tapi karena saya punya target dan saya ceritakan ke orang-orang, ya nanti saya malu. Teman-teman bisa coba ini. Jadi misalnya saya target bulan ini jualan 10 unit, terus diceritakan. Nanti kalau tidak tercapai ya akan malu gitu. Misalnya teman-teman ada target untuk jalan-jalan ke luar negeri. Saya ada cerita menarik ya, satu lagi, yaitu sebuah cerita orang yang mau mencapai target dan targetnya rewardnya adalah ke luar negeri, kemudian dia beli koper dulu. Jadi dia beli koper dulu, dia isi pakaiannya untuk ke luar negeri, dia isi barang-barangnya, kemudian dia taruh di sebuah ruang tamu. Nah, orang-orang yang datang pasti nanya, loh ini koper sama barang-barang luar negeri mau kemana gitu? Oh ya saya mau ke New York. Loh kapan? Tahun depan. Loh tahun depan atas dasar apa atau atas kegiatan apa gitu? Ya kalau tahun depan saya capai target, saya ke luar negeri. Loh kan belum terjadi. Ya tapi saya mau pastikan bahwa saya akan jalan-jalan ke luar negeri karena saya mendapat reward. Nah ini cerita tentang bagaimana kita mendorong diri kita untuk menjadi termotivasi. Jadi itu rekan-rekan sekalian, bagaimana kita men-setting target yang 100% tercapai. Saya ulangi lagi ya, ada 3 tips. Yang pertama adalah kita harus pecah-pecah target kita menjadi lebih kecil skalanya sehingga itu bisa dicapai. Jadi misalnya kita punya target tahunan, kita breakdown menjadi bulanan, bulanan menjadi mingguan, mingguan menjadi harian, supaya itu kita bisa lihat dan lakukan dengan realistis. Yang kedua adalah kita pastikan ada tenggat waktunya. Kita pasang deadline sehingga target kita tidak selamanya dan kita bisa terpicu untuk mengejar target itu. Dan yang ketiga adalah ceritakan targetmu ke orang-orang, terutama orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, kalau akhir bulan targetmu nggak tercapai, tak traktir semuanya itu. Oh pasti teman-teman akan termotivasi. Itu 3 tips dari saya pada pagi hari ini. Saya berharap dan saya mendoakan target rekan-rekan semua bisa dicapai, dan tips yang saya sampaikan tadi bisa membantu teman-teman untuk mencapai targetnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, salam satu energi bersinergi. Nah, itu tadi sharing season kita dengan Bapak Irfan Desto Pandoyo selaku CPO Jun Motor Group. Buat Jun People semua, semoga penjelasan yang tadi disampaikan semakin memperkaya informasi ya. Selain itu juga, Jun People yang punya target mulai sekarang tidak bingung lagi membuat strategi-strategi yang tepat untuk mencapainya. Karena Jun People semua tahu jalan mana yang akan dituju. Begitupun juga dalam pekerjaan Jun People, dengan membreakdown, kita jadi tahu mana skala prioritas dan mana yang bukan, sehingga mempermudah dan mempercepat mencapai target Jun People semua. Cukup sekian ya Jun People briefing pada pagi hari ini. Saya Endah pamit undur diri. Salam satu energi bersinergi. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.